Perhatikan, orang yang hidupnya penuh dengan rema, pasti dia karakternya akan berbuah dan dia juga akan menginjil jiwa-jiwa. Itu Saya mau nanya nih Pak Paul, di Alkitab Markus 10 ayat 46 sampai 52. Soal Yesus menyembuhkan Bartimeus. Di ayat yang ke-50 bunyinya, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yang saya mau tanyakan itu, menanggalkan jubahnya itu apa ya gitu? Tradisi orang di sana atau lepas baju atau gimana ya Pak? bukan, itu Markus ya. Markus kita buka ya. Markus berapa? 10. 10 ayat 46. Ya, Tapi Yesus menyembuhkan Bartimeus, ya kan? Yang ke-50-nya Pak. Ya, jubah itu ada dua ya. Jubah, kalau dibilang Alkitab, kalau bilang jubah itu ada dua. Waktu ada orang perempuan pendarahan memegang ujung jumbai jubah Yesus, itu yang dimaksud adalah talit. Talit itu sembahyang orang Yahudi, ujung jumbanya itu namanya sit-sit. Ya, talit sama sit-sit itu pernah ya, Bun Pagi itu pernah saya ngajari talit dengan sit-sit. Ya. Iya Pak. Jubah itu ada yang namanya talit. Ya, di ujungnya, ujung jumbai jubah itu namanya sit-sit. Sit-sit. Nah, tapi orang kusta, orang pengemis itu punya jubah yang lain. Yang mungkin dulunya adalah talitnya itu dulu, karena semua orang Yahudi pasti punya talit. Mungkin dulunya itu talitnya dia. Nah, terus diganti, ditukar yang baru. Gitu. Melepaskannya itu, dibuang. Yang lama masuk, kayak anak yang hilang itu, pakaikan jubah yang baru pada dia, kasih talit yang baru. Itu. Oh, iya Pak. Makasih Pak. Satu lagi ya Pak. Soal kepenuhan Roh Kudus itu Pak. Saya juga baru tahu ya Pak ya. Suka ada yang diajarin. Padahal saya gereja karismatik sudah lama sekali. Tapi nggak begitu, nggak diajar-ajarin. Tapi ada teman saya bilang karena dia rajin beribadah, terus disamperin sama pengerjanya untuk diajak jadi pendoa, terus diajarin tuh yang kata Pak Paul gitu, dia nggak mau. Nah itu emang ada ya Pak ya, saya baru tahu loh Pak. Ada, saya aja baru tahu berapa tahun yang lalu. Tapi memang kalau saya nggak setuju ya bahasa roh itu diumbar di gereja ya, di gereja karismatik itu ngumbar bahasa roh itu saya nggak setuju ya. Iya. Iya Pak, sama ini Pak yang suka maju ke depan, terus yang suka didorong jatuh, itu jatuh beneran apa? Kebanyakan bohong-bohongan ya. Oh, soalnya saya suka begitu juga Pak, tapi kok saya nggak jatuh gitu. Jadi saya ngeliat yang lain langsung. Hati-hati nanti pendetanya ngomong keras hati loh, kalau pura-pura jatuh aja lain kali supaya jangan diomongin keras hati. Oh gitu ya Pak. Nanti pendetanya marah loh, keras hati, bebal. Iya, jatuh kalau gitu jangan ya, jatuh Pak? Nanti dimarahi Pak Pendeta. Ada yang sampai diteken-teken Pak, bahunya supaya jatuh. Itu bener apa pengajaran gimana ya Pak? Ya nggak apa-apa, kan seneng-seneng aja. Saya dulu kalau saya lagi main musik begitu, nanti banyak yang jatuh saya seneng. Lagi nyembah gitu banyak yang jatuh saya seneng. Oh, iya Pak. Saya jadi mengerti nih Pak, ikut channel Pak Paul. Sudah lama juga sih. Mengapa bahasa roh itu jangan diumbar di jemaat? Karena nanti dikira orang gila. Paulus sudah pernah ngomong ya di Korintus, kalau berbahasa roh itu jangan, kalau nggak ada yang menafsirkan bahasa itu jangan diumbar di muka umum. Nah, masalahnya banyak orang berbahasa roh,
Basarnya kenceng bener, yang berzina tetap berzina, ya kan? Yang pemarah tetap pemarah, yang pendengki tetap pendengki, yang maling tetap maling. Nah, akhirnya menjadi batu sandungan. Katanya Basaro, lalu bedanya apa? Nah, makanya jangan diumbar. Basaro itu private. Iya, Ya, Pak. makanya jangan Iya. diumbar. Ya, lagian banyak yang pura-pura, banyak yang nggak bener Basaronya. 90% Basaro di gereja itu nggak bener. Ya, Iya, sama gitu, Pak. Sama semuanya. nah, iya makanya kalau coba GPPS Basaronya masih la begitu bahasa GPPS. Kalau GPI Basaronya ya kan sik. Nanti kalau ini gereja karismatik yang aneh-aneh nanti bahasanya nanti bisa hukamanta sika tapata ya patapa suku tempat pata suku tapa bisa begitu. Iya, Nanti iya, kalau Pak. yang Iya. lain lagi bisa gitu nanti. Nah, semua bahasa Arab itu Iya, Pak. aneh-aneh. Nah, jadi tergantung gereja itu polanya model kapan nanti pada ikut begitu. Nah, itu kan aneh kan. Iya, iya. Bisa sama Iya, Pak. semua satu gereja itu nanti bahasanya sama. Di gereja lainnya sama semua ya karena itu pola. Apalagi kalau nanti ada yang diajarin. Ikuti kata saya ya. Ikuti kata saya. La 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 li 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 la 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 li 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 amblas. Repot. Iya, Nah, Pak. jangan. Nah, jadi Iya. Basaro itu jangan diajarkan itu dengan sendirinya. Ya, itu karunia dengan sendirinya. Kalau ada yang nggak punya Basaro, jangan jangan apa ya istilahnya ya. Kalau belum berbasaro, jangan berpikir kalau Anda belum penuh Roh Kudus. Nah, itu mungkin ya. Iya, Pak. Gitu. Iya. Jadi Baik. jangan tertuduh. Terus kalau lagi tumpang tangan gereja nggak harus jatuh. Kenapa sih harus jatuh? Di Alkitab itu yang jatuh waktu itu cuman Raja Saul saja. Para rasul tuh nggak pernah ngeblak-ngeblak begitu ya. Iya, Pak. Dulu saya Itu. ngeblak itu ya karena didorong. Ya. Iya. Tetapi sebenarnya kepengen jatuh nggak juga. Nggak kepengen. Lama-lama saya ngerti. Apakah saya penuh Roh Kudus? Penuh Roh Kudus. Ya. Taunya dari mana? Iya, Pak. Dari buah roh itu kan. Buah apa? Jiwa-jiwa dan karakter. Iya, Pak. Gitu ya. Tanda penuh Roh Kudus Iya. itu bukan bahasa roh. Tanda penuh Roh Kudus itu adalah jiwa-jiwa yang dihasilkan dan karakter. Makanya orang yang penuh Roh Kudus ngaku-ngaku penuh Roh Kudus tapi nggak ada jiwa-jiwa dihasilkan, ya dan karakternya masih nggak baik, ya biasanya belum penuh Roh Kudus. Iya, Pak. Gitu. Ya jadi hati-hati. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Apakah kepenuhan Roh Kudus itu? Kepenuhan Roh Kudus itu kalau Anda penuh dengan rema, itulah penuh dengan Roh Kudus. Ya. Iya, Pak. Penuh dengan Roh Kudus. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, saya ajarkan kepada yang lain. Apakah penuh Roh Kudus? Penuh dengan rema. Kristus, bukan remanya tung desem. Ya, Yohanes 6 ayat 63. Ya, orang yang penuh dengan rema itu penuh Roh Kudus. Nah, jangan mau tertipu ya. Penuh Roh Kudus jangan lalala. Buktikan. Orang yang hidupnya penuh dengan rema, pasti dia karakternya akan berbuah dan dia juga akan menginjil jiwa-jiwa. Itu tipikal ya, tipikal. Orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang yang punya rema itu akan terjadi begitu. Ya. Orang yang penuh Roh Kudus itu pasti akan penuh dengan rema. Rema, logos yang jadi rema, firman Tuhan yang hidup, sehingga hidup nyata, semua firman itu hidup dalam hidupnya dia, sehingga dia mudah sekali melakukannya, mengalir. Itu ya, jadi gereja karismatik itu salah ya, dogmanya tentang Roh Kudusnya gereja karismatik itu salah. Makanya 90% nggak berbuah orang gereja karismatik.